Bayangkan sebuah benua yang sedang tumbuh paling cepat di dunia, namun di saat yang sama juga menyimpan bom waktu di balik tirai kemajuan. Asia, benua terbesar sekaligus paling beragam, menjadi medan tempur antara kekuatan ekonomi, konflik ideologi, dan ancaman sosial yang tak terkendali. Tapi di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, ada negara-negara yang diam-diam menuju jurang kehancuran. Bukan sekadar krisis ekonomi biasa, tapi kehancuran total dari sistem politik, ekonomi, bahkan struktur masyarakatnya. Pertanyaannya sekarang, siapa saja mereka? Dan apakah Indonesia juga masuk dalam daftar ini? Afghanistan, negara tanpa masa depan. Afghanistan mungkin adalah contoh paling nyata dari negara yang hampir tidak memiliki harapan stabil dalam jangka panjang. Sejak Amerika Serikat angkat kaki pada tahun 2021, Taliban mengambil alih kekuasaan. Akibatnya, banyak bantuan internasional dihentikan, pendidikan perempuan dibatasi, ekonomi hancur, dan masyarakat hidup dalam tekanan ekstrem. Afghanistan tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga kehancuran moral, sosial, dan kultural. Generasi mudanya tercerabut dari dunia luar, dan masa depan tampak seperti lorong gelap tanpa cahaya di ujungnya. Korea Utara gitu juga, negara zombie di tengah dunia modern. Dunia modern berjalan dengan internet, konektivitas, dan perdagangan terbuka. Tapi Korea Utara, negara ini seperti hidup di dunia paralel yang penuh propaganda dan kelaparan. Di bawah rezim Kim Jong-un, rakyat menderita akibat sanksi ekonomi, keterisolasian total, dan krisis pangan parah. Meski memiliki senjata nuklir, realitanya negara ini tidak punya kemampuan ekonomi untuk bertahan lama. Bahkan isu internal seperti perebutan kekuasaan di balik layar berpotensi memecah Korea Utara dari dalam. Jika suatu saat rezim ini runtuh, kehancurannya bisa menjadi yang paling brutal di Asia Timur. Sri Lanka, surga tropis yang jadi neraka ekonomi. Pada 2022, Sri Lanka bangkrut secara resmi. Cadangan devisa habis, habis, inflasi mencapai ratusan persen, dan rakyat kelaparan. Pemerintah runtuh, presiden melarikan diri, dan negara nyaris menjadi negara gagal. Kini, meskipun bantuan IMF telah masuk, luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada impor dan utang membuat Sri Lanka sangat rentan. Krisis selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu, dan kali ini bisa lebih parah. Pakistan, negara nuklir yang gagal mengendalikan dirinya sendiri. Pakistan adalah negara dengan paradoks luar biasa. Memiliki senjata nuklir, namun perekonomiannya berada di ambang kehancuran. Hutang luar negeri menumpuk, inflasi melonjak, dan konflik politik tak berkesudahan. Sementara itu, ekstremisme dan terorisme masih menjadi ancaman dari dalam. Ditambah ketegangan dengan India, negara ini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bahkan mantan Perdana Menteri Imran Khan pernah mengatakan, Pakistan bisa hancur seperti Sri Lanka, bahkan lebih cepat. Myanmar, negara yang terjebak di masa lalu. Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar mengalami kekacauan total. Demokrasi mati, rakyat memberontak, dan ekonomi lumpuh. Investasi asing keluar dan negara terjerumus ke dalam perang saudara modern. Wilayah seperti Rakhine, Shan, dan Karen sedang mengalami konflik bersenjata terus-menerus. Jika situasi ini terus berlangsung, Myanmar bisa benar-benar bubar sebagai sebuah negara. Bukan lagi kemungkinan, tapi ancaman nyata. Lebanon, negara Asia Barat yang terjebak di lingkaran setan. Meski secara geografis kecil, Lebanon punya dampak besar di kawasan Timur Tengah. Namun sejak 2019, negara ini mengalami salah satu kehancuran ekonomi paling parah di dunia. Nilai mata uangnya hancur, rakyat kehilangan tabungan, dan pemerintahan korup tak mampu berbuat apa-apa. Ledakan di pelabuhan Beirut 2020 hanyalah simbol betapa rapuhnya struktur negara ini. Analis menyebut Lebanon tak jauh lagi dari menjadi failed state secara formal, hanya bertahan karena solidaritas sosial masyarakatnya. Laos diam-diam terjerat utang Cina. Negara kecil di Asia Tenggara ini jarang disorot. Tapi tahukah kamu, Laos memiliki utang luar negeri yang sangat besar karena ke Cina akibat proyek-proyek infrastruktur Belt and Road Initiative. Kereta cepat dan jalan tol memang terbangun, tapi tidak menghasilkan cukup pemasukan untuk membayar utang.
IMF memperingatkan bahwa Laos berada di high risk of debt distress. Jika tidak bisa membayar, maka Laos berisiko kehilangan aset nasionalnya dan masuk ke dalam pengaruh penuh Beijing. Kehancuran ekonominya bisa datang tiba-tiba dan menyeluruh. Iran. Tercekik sanksi dan gejolak dalam negeri. Iran adalah negara dengan potensi besar, namun tertahan oleh sanksi internasional, khususnya dari AS. Krisis ekonomi yang melanda telah menurunkan kualitas hidup rakyatnya secara drastis. Di sisi lain, gejolak sosial karena tekanan terhadap kebebasan sipil memicu gelombang unjuk rasa yang makin besar. Dengan inflasi gila-gilaan, tekanan internasional, dan konflik geopolitik yang tak kunjung reda, Iran bisa hancur dari dalam sebelum berhasil menjadi kekuatan kawasan seperti yang mereka impikan. Bangladesh, pertumbuhan cepat, tapi rawan krisis. Bangladesh sempat disebut sebagai Asian Tiger baru karena pertumbuhan ekonominya yang cepat. Tapi belakangan ini angka inflasi meroket, nilai tukar terguncang, dan cadangan devisa menipis. Ekonom memperingatkan bahwa Bangladesh bisa mengikuti jejak Sri Lanka jika tidak berhati-hati. Terlalu bergantung pada sektor garmen ekspor dan utang luar negeri membuat struktur ekonominya rapuh. Satu pukulan global dan negara ini bisa runtuh seperti domino. Indonesia, apakah kita juga terancam? Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang bisa runtuh? Indonesia saat ini masih dianggap stabil dan memiliki pertumbuhan yang positif. Tapi ada beberapa sinyal bahaya yang tak boleh diabaikan. Ketergantungan pada ekspor komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel membuat ekonomi Indonesia rentan saat harga global anjlok. Utang luar negeri Indonesia, meskipun masih dalam batas aman, terus meningkat. Belum lagi ketimpangan sosial, kualitas pendidikan yang timpang, serta ancaman perubahan iklim. Jakarta tenggelam bukan lagi mitos, tapi prediksi yang didukung data. Jika tidak diantisipasi dengan cermat, Indonesia bisa masuk ke dalam lingkaran negara-negara yang terjebak dalam middle income trap dan stagnasi berkepanjangan. Apakah kita akan menyusul mereka? Atau kita bisa keluar dari jebakan ini? Satu lagi yang jarang dibahas adalah dampak dari konflik geopolitik besar yang sedang berlangsung. Asia adalah medan utama dari perang dingin baru antara Amerika dan Cina. Taiwan adalah titik nyala dan Laut Cina Selatan adalah titik gesek. Jika konflik ini memanas, negara-negara kecil akan terjepit di tengah. Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia akan berada dalam posisi genting. Apalagi jika jalur perdagangan terganggu, maka ekonomi kawasan akan langsung terpukul. Indonesia juga tak akan aman, karena 40% perdagangan global lewat Selat Malaka dan kawasan sekitarnya. Perang dagang, ketegangan militer, dan pengaruh ideologis menjadi senjata baru dalam persaingan kekuatan global. Sayangnya, banyak negara Asia belum siap untuk menghadapi dampaknya. Infrastruktur lemah, ketergantungan utang, dan sistem politik yang rapuh bisa membuat mereka runtuh bukan karena perang, tapi karena dampak ekonomi dari konflik yang mereka sendiri tidak ikut mulai. Dunia sedang berubah, dan Asia berada di pusat pusaran perubahan itu. Beberapa negara mungkin sedang naik daun, tapi yang lain sedang perlahan runtuh tanpa kita sadari. Satu persatu fondasi negara-negara ini mulai retak, dari ekonomi, politik, sampai sosial budaya. Dan saat semuanya runtuh, tak ada yang bisa menolong kecuali mereka sendiri jika masih ada waktu. Pertanyaannya, negara mana yang akan runtuh duluan?